Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Andriansa. Saya dari program studi akuntansi PJJ Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah Good Corporate Governance dengan dosen pengampu Ibu Nur Hayati Siregar, SEMAK. Judul makalah yang akan saya bahas adalah Sinergi Dewan Komisaris dan Direksi dalam Menjaga Integritas Good Corporate Governance. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana Dewan Komisaris dan Direksi memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya harus dapat bekerja secara sinergi. Untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, saya juga akan membahas contoh kasus PT Garuda Indonesia di tahun 2018 untuk melihat bagaimana prinsip GCG diterapkan dalam situasi nyata. Good corporate governance pada dasarnya bukan hanya tentang aturan yang harus dipatuhi perusahaan. GCG terkait dengan bagaimana perusahaan dikelola, diawasi, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Dalam perusahaan, direksi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola perusahaan, sementara Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan dan memberikan nasihat. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kedua fungsi tersebut dapat berjalan bersama tanpa saling mengambil alih. Kalau pengawasan terlalu lemah, putusan perusahaan bisa tidak terkontrol. Tapi kalau pengawasan terlalu jauh masuk ke operasional, fungsi direksi juga bisa terganggu. Karena itu, yang dibutuhkan adalah sinergi tetapi tetap dengan batas kewenangan dan independensi yang jelas. Arah pembahasan. Ada tiga hal utama yang menjadi fokus pembahasan. Yang pertama, memahami pembagian tugas dan kewenangan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana mekanisme check and balance dapat berjalan secara efektif. Dan yang ketiga, melihat penerapan melalui studi kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018. Jadi, alur presentasi kita sebenarnya cukup sederhana. Kita pahami dulu perannya, kemudian kita lihat bagaimana sinerginya. Lalu kita lihat apa yang terjadi dalam kasus nyata. Kemudian fondasi GCG di Indonesia. Pada struktur tata kelola perusahaan di Indonesia terdapat RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Dalam pembagian fungsi tersebut, Dewan Komisaris berperan dalam pengawasan dan pemberian nasihat, sedangkan direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan kegiatan operasional sebuah perusahaan. Jadi, secara sederhana, bisa kita katakan direksi menjalankan perusahaan, sedangkan komisaris mengawasi jalannya perusahaan. Tetapi keduanya tidak berdiri sendiri. Keduanya harus berinteraksi melalui mekanisme check and balance, sehingga kebutuhan perusahaan tetap dapat dikontrol tanpa menghilangkan kewenangan masing-masing. Pembagian fungsi tersebut juga memiliki dasar dalam regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan POJK Nomor 33 garis miring POJK 04 garis miring 2014.
Selanjutnya, 5 prinsip dari GCG. Ada 5 prinsip utama dalam good corporate governance. Yang pertama adalah transparansi, yaitu keterbukaan perusahaan dalam memberikan informasi yang relevan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu setiap fungsi dan tanggung jawab harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, responsibilitas, yaitu perusahaan harus menjalankan kegiatan sesuai peraturan prinsip perusahaan yang sehat. Yang keempat, independensi, yaitu keputusan harus dibuat secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan. Dan yang kelima adalah kewajaran, yaitu adanya perlakuan yang adil dan setara kepada para pemangku kepentingan. Dari kelima prinsip ini sebenarnya saling berhubungan, karena kalau informasi tidak transparan, akuntabilitas menjadi sulit. Kalau independensi tidak terjaga, pengawasan bisa menjadi tidak objektif. Jadi kelima prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai apakah GCG benar-benar diterapkan atau hanya sekedar menjadi aturan di atas kertas saja. Kemudian, siapa melakukan apa? Di sini kita bisa melihat perbedaan fungsi antara Dewan Komisaris dan direksi. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan pengurusan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan direksi bertugas mengurus dan menjalankan kegiatan perusahaan termasuk mengambil keputusan operasional dan mewakili perusahaan. Yang perlu digarisbawahi adalah komisaris bukan pihak yang menjalankan operasional sehari-hari dan direksi juga tidak boleh mengabaikan fungsi pengawasan. Jadi, pembagian ini bukan untuk memisahkan mereka secara kaku, tapi untuk memastikan bahwa masing-masing memiliki fungsi yang jelas. Dengan fungsi yang jelas, pengawasan bisa berjalan tanpa menghambat operasional perusahaan. Selanjutnya, sinergi yang sehat, check and balance. Sinergi yang sehat bukan berarti dewan komisaris dan direksi harus selalu mempunyai pendapat yang sama. Justru, perbedaan pendapat bisa menjadi bagian mekanisme pengawasan. Direksi memberikan informasi yang memadai, komisaris melakukan pengawasan dan memberikan masukan. Kemudian, jika terdapat perbedaan pendapat, semuanya dibahas secara terbuka dan objektif. Jadi, checks and balance bukan berarti saling menjatuhkan, tapi saling mengontrol agar keputusan yang diambil tetap berada pada jalur yang benar. Menurut saya, kalimat yang tepat untuk menggambarkan hubungan ini adalah humanis dalam koordinasi, tapi tegas dalam independensi. Artinya, hubungan keduanya harus baik, tetap independensi, tetap harus dijaga. Kemudian studi kasus PT Garuda Indonesia di tahun 2018. Nah, ini adalah bagian yang cukup menarik. Pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia mencatat laba bersih sekitar 809.000 dolar. Namun, di balik angka tersebut, persoalan terkait pengakuan pendapatan sekitar 239,94 juta US dollar dari kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi. Pengakuan pendapatan tersebut kemudian menjadi persoalan karena berkaitan dengan apakah transaksi tersebut sudah memenuhi dasar pengakuan pendapatan. Bahkan terdapat dua anggota Dewan Komisaris yang menyatakan tidak bersedia menandatangani laporan keuangan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, oleh regulator
Garuda Indonesia kemudian diwajibkan melakukan penyajian kembali atau restatement laporan keuangan. Dari kasus ini, kita bisa melihat satu hal penting. Memiliki dewan komisaris dan mekanisme pengawasan saja belum tentu cukup. Yang lebih penting adalah apakah mekanisme tersebut benar-benar efektif ketika menghadapi keputusan yang beresiko. Kemudian, apa yang terjadi pada 5 prinsip GCG? Kita coba melihat kasus Garuda melalui 5 prinsip GCG. Dari sisi transparansi, persoalan muncul karena informasi yang disajikan kemudian dipermasalahkan. Dari sisi akuntabilitas, laporan keuangan akhirnya harus disajikan kembali. Dari sisi responsibilitas, terdapat persoalan berkaitan dengan penerapan standar akuntansi dan ketentuan regulator. Dari sisi independensi, kita melihat adanya perbedaan pendapat dari anggota komisaris. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan ada, tetapi mekanismenya tersebut belum cukup efektif untuk mencegah munculnya persoalan. Kemudian dari sisi kewajaran, informasi yang diterima investor dan stakeholder harus benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar. Jadi, kasus ini bisa kita belajar bahwa GCG tidak cukup hanya memiliki struktur dan aturan. Mekanisme pengawasan tersebut harus benar-benar bekerja dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, pelajaran yang harus dibawa pulang. Ada beberapa pelajaran penting dari pembahasan ini. Pertama, perusahaan perlu memperkuat efektivitas Dewan Komisaris, Komite Audit, dan pengendalian internal. Kedua, direksi harus memastikan setiap keputusan dan laporan keuangan dibuat secara transparan, akuntabilitas, serta sesuai dengan standar dan regulasi. Ketiga, Dewan Komisaris harus menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan objektif. Yang paling penting adalah jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas. GCG harus benar-benar hidup dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Karena ketika pengawasan berjalan efektif, secara awal potensi masalah dapat diketahui, dan ditangani sebelum menjadi lebih besar. Kemudian kesimpulan. Dari seluruh pembahasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sinergi antara Dewan Komisaris dan direksi merupakan salah satu kunci dalam menjaga integritas good corporate governance. Direksi membutuhkan ruang untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Namun, ruang tersebut harus tetap berada dalam pengawasan yang efektif. Sebaliknya, Dewan Komisaris harus melakukan pengawasan secara objektif tanpa mengambil alih fungsi direksi. Jadi, yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara pengelola dan pengawasan. Khusus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa ketika mekanisme check and balance tidak berjalan secara optimal, dampaknya dapat mempengaruhi laporan keuangan sekaligus kepercayaan stakeholder. Oleh karena itu, 5 prinsip GCG, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran harus benar-benar diterapkan dalam praktiknya. Kemudian pesan dari penutup, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan menyampaikan satu kalimat yang menurut saya sangat berkaitan dengan pembahasan kita. Tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Karena
Pada akhirnya, keberhasilan perusahaan bukan hanya dilihat dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tapi juga bagaimana perusahaan mengambil keputusan, bagaimana perusahaan menjawabkan keputusan tersebut, dan bagaimana perusahaan menjaga kepercayaan stakeholder. Direksi menjalankan perusahaan, komisaris mengawasi, dan keduanya harus bersinergi, tetap menjaga independensi. Itulah inti dari good corporate governance yang ingin saya sampaikan melalui makalah ini. Demi presentasi saya, demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.